Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Akbar Syukur dari 11 IPS 2. Ingin meresensi buku Garis Waktu dan Konspirasi Alam Semesta. Saya akan meresensi buku Garis Waktu. Judulnya itu Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka, yang ditulis oleh Firsa Besari. Tahun terbitnya itu 2017, penerbitnya itu Media Kita. Seperti judulnya, buku ini menceritakan sebuah garis waktu, proses bagaimana menghapus sebuah luka yang mendalam. Buku ini merupakan sebuah rangkuman tulisan sang penulis yang selama 2012 sampai 2016 aktif menulis di beberapa sosial media. Buku ini merupakan representasi peristiwa penting penulis yang mengajarkan kita tentang mencintai dan keikhlasan. Jika melihat covernya, buku ini cukup menarik. Kalau menurutku, covernya elegan. Buku ini menceritakan kisah asmara di perkenalan, jatuh cinta, hingga perpisahan. Di sini kita akan tahu sudut pandang seseorang yang mencintai perempuan yang telah memiliki kekasih, bagaimana mencoba tersenyum dengan keadaan sampai akhirnya situasi berpihak. Perjuangan untuk mencintai dan meyakini walaupun pada akhirnya harus diakhiri dengan perpisahan. Buku ini mengajarkan bahwa cinta tak harus memiliki. Yang aku suka dari buku ini adalah bahasanya yang sangat mudah dimengerti. Walau kadang menggunakan majas-majas tertentu dan juga pembahasan yang tidak semua tentang kisah asmaranya, buku ini berbeda dari yang lainnya karena tidak ada dialog dalam buku ini, semuanya berbentuk narasi. Walaupun demikian, aku tak merasa bosan ketika membacanya. Ada satu bagian yang sangat aku suka dari buku itu, yaitu pada bagian tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Kata-kata yang membekas banget yaitu tak perlu kekinian, karena yang kekinian akan alay pada waktunya. Buku ini layak untuk dibaca bagi mereka yang sedang menyimpan rasa bagi seseorang. Begitu juga bagi mereka yang sedang berusaha move on. Tapi jangan baper jika membaca buku ini karena akan diakhiri dengan sad ending. Garis Waktu merupakan buku pertama dari Firsa Besari. Firsa Besari sendiri adalah seorang yang juga aktif bermain musik, penangkap gerak, dan pegiat alam. Buku ini berisi rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang merupakan uraian perasaan-perasaan tokoh. Aku, dirinya sendiri, pada kau, wanitanya. Secara kronologis, dari April tahun pertama hingga Maret tahun kelima, ada 49 surat-surat pendek termasuk prolog dan epilognya, yang secara garis besar memuat curahan tentang perkenalan kasmaran, patah hati, keikhlasan dalam melepaskan, dan berakhir dengan kenangan. Dunia tokoh aku hanya berisi dengan tugas-tugasnya yang harus rela dibagi dengan jam tidur dan dengan rutinitas yang menurutnya menonton, hingga pada akhirnya sosok kau datang dan mengubah dunianya, juga memberi warna dalam hidupnya. Sinopsis dari buku Garis Waktu yaitu, pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau ingin melompat mundur pada titik kenangan tertentu. Maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Kelebihan dari buku Garis Waktu itu, bahasa yang digunakan tidak terlalu berat. Satu bab terdiri dari 3 hingga 4 halaman sehingga pembaca tidak mudah bosan. Layout buku sangat kekinian. Pemilihan cerita tidak terlalu berat dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kutipan-kutipan indah yang sayang untuk dilewatkan. Terselip makna-makna akan renungan kehidupan, dan kekurangannya itu terdapat beberapa kata yang butuh pemahaman tinggi seperti konstelasi, stagnasi, dan sebagainya. Konflik cerita tergolong standar. Jadi kesimpulannya,
Bagi teman-teman yang menyukai keindahan kata-kata, buku Garis Waktu ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menambah perbendaharaan kata. Banyak kutipan yang nyentrik namun masuk akal. Bagi teman-teman yang menyukai konflik atau mencari sisi sastra dari sebuah buku, maka buku ini kurang tepat dijadikan sebagai referensi. Akhir saya akan meresensi buku Konspirasi Alam Semesta. Judulnya itu Konspirasi Alam Semesta. Penulisnya itu Fiersa Besari, penyunting itu Julia Gar, penerbitnya Media Kita, tahun terbitnya 2017. Sinopsis dari Konspirasi Alam Semesta itu terlahir dari seorang ayah ekstapol membuat Juang harus siap menghadapi setiap celaan dan cemoohan dari orang lain, bahkan tetangganya. Juang Astrajingga, seorang yang cukup rupawan, walau kumal dengan brewok tipis, menghiasi wajah dan alis tebal menaungi sepasang mata tajam. Lelaki itu pernah menjadi petualang yang lompat dari satu pelukan ke pelukan lain. Baginya, pelukan adalah soal perasaan, lain cerita. Bandung, September 2011. Juang sedang mencari sebuah buku yang dikategorikan langka, lalu tak sengaja menabrak seorang perempuan. Dan tak sengaja pula saat Juang mengembalikan buku-buku yang terjatuh, mereka saling bertatap untuk pertama kalinya, yang seolah membuat jagat raya Juang berhenti. Kita tak pernah tahu apa yang direncanakan alam semesta. Saat Juang hendak melaksanakan tugasnya untuk mewawancarai anak dari Sinden Sinta Aksara, seorang yang memiliki suara emas dan membanggakan bangsanya di mancanegara, namun seperti dilupakan oleh bangsanya juga. Ana Tidae, anak dari seorang sinden terkenal dan orang yang pernah ditabrak Juang saat berada di toko buku saat itu. Berawal dari tabrakan, semesta keduanya dan naik biang lala berdua sampai berencana untuk mendaki bersama. Senja memang membawa kita pada kegelapan, namun jika kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang menunggu untuk kita nikmati. Senja menjadi awal dari kisah mereka berdua. Tugas yang diemban sebagai seorang jurnalis membuatnya harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat berisiko. Meninggalkan Ana yang harus saja merasa nyaman di sampingnya. Seketika berpulang dari perjalanan panjangnya selama berbulan-bulan, Alam kembali mengunjunginya dengan kabar ibunya yang masuk rumah sakit. Karena lambungnya yang kini kian bertambah parah, lagi-lagi Juang harus bertahan dan kuat menerima kenyataan hidup yang dialaminya. Fase keegoisan hampir menguasai seluruh tubuh Juang, yang membuatnya tidak peduli dengan alam dan apa yang di sekitarnya. Lagi-lagi Alam tidak pernah berhenti menguji ketika Juang tahu bahwa Ana menyembunyikan sesuatu yang besar. Juang lagi-lagi harus menerima kepahitan hidup dan berusaha untuk membuat dirinya dan Ana kembali percaya dengan alam semesta yang indah di luar sana. Seperti apa warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya atau kelabu mewakili pecahannya? Unsur intrinsik di dalam buku Konspirasi Alam Semesta, yaitu ada temanya itu sebuah kisah perjalanan hidup Juang Astrajingga. Terus ada tokohnya, tokoh utama itu Juang Astrajingga, Ana Tidae. Tokoh kedua itu Dude Ginting, Fatah, orang tua Juang, orang tua Ana, David Gunawan. Tokoh pembantunya itu Andika Embara, Budi Pribadi, Mace Francisca, Pace Johan, Pace Felix, Kang Dery, dan Camar. Penokohannya itu Juang Astrajingga, lelaki tampan, sosok yang keras tegar, pantang menyerah. Ana Tidae, wanita cantik, sosok yang lembut, tegar, penuh kasih sayang, dan pantang menyerah. Alurnya itu ada alur maju, di mana penulis menceritakan kisah tokoh dari awal ia bertemu seorang wanita, lalu konflik yang terjadi dalam cerita, semua disusun secara sistematis dan kronologis oleh penulis. Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Amanatnya itu, senja memang membawa kita kepada kegelapan,
Namun jika kita tahu cara bersyukur, banyak bintang dalam gelap yang mengganggu untuk kita nikmati. Unggulan buku dari konspirasi alam semesta. Keunggulan buku konspirasi alam semesta itu menarik. Itulah yang tergambar secara keseluruhan tentang buku yang berjudul Konspirasi Alam Semesta. Buku ini adalah kombinasi antara album, lagu, dan sebuah naskah cerita yang dipadankan menjadi sebuah album. Novel ini mengajarkan kepada kita arti dari tegar, sabar, dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Bukan hanya soal cinta, namun juga banyak diselipkan kisah-kisah inspiratif sebagai pembangkit semangat nasionalisme. Karena di dalamnya diceritakan tentang sebagian dari daerah Nusantara yang jauh dari keramaian. Namun rasa kekeluargaan tetaplah nomor satu. Sebuah bacaan yang sangat bernas cocok untuk kalangan remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Bahasa yang mudah dimengerti dan alur dan ceritanya sangat sistematis dan faktual dengan data-data yang ada pada dunia nyata. Dengan sampul bermotifkan poros dari planet di tata surya seolah menggambarkan judul dari buku konspirasi alam semesta ini. Penulisan dan letak huruf pun ditata sangat rapi dan sesuai dengan EYD sehingga membuat pembaca menjadi nyaman. Kesimpulan dari buku Konspirasi Alam Semesta. Novel ini merupakan novel bergenre random, yang artinya semua unsur kehidupan ada di dalamnya. Cocok dibaca untuk remaja yang sedang mencari jati diri, apalagi untuk yang sangat hobi dengan fotografer dan pendaki gunung atau petualangan alam. Mengandung banyak pesan-pesan kehidupan dan juga sajak-sajak dari sang penulis. Nah, itulah resensi dari salah satu buku Firsa Besari yang berjudul Koalase. Semoga setelah membaca di sini kalian dapat lebih semangat dalam membaca. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih apabila salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.